sedini mungkin gitu. Sebagaimana kata Gandhi gitu ya, kalau misalnya kamu pengen bikin dunia yang damai, maka awalilah dengan mengajarkan perdamaian kepada anak-anak gitu. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan ada dalam lindungan yang maha kuasa. Ya, ketemu lagi bareng aku Tiwi Kasavela di acara Kasavela Talks, dan seperti biasa kita selalu menghadirkan ya teman-teman aku, kenalan aku yang luar biasa, yang pastinya bisa ngasih inspirasi baru nih soal pengalaman dan kesibukan mereka. Dan kali ini aku bakal kepoin teman aku yang aku kenal dari komunitas. Kita ketemu beberapa tahun lalu di sebuah event tentang apa ya istilahnya, pokoknya tentang kepemudaan gitulah ya. Waktu itu aku jadi MC-nya dan Linda pesertanya. Jadi aku ketemu dia juga setelah itu di komunitas yang lain. Kita juga pernah ngobrol sedikit-sedikit aja ya, say hi aja. Sebenarnya kita belum pernah ngobrol panjang nih, makanya sekarang aku pengen mengulas lebih banyak soal Linda kayak gitu. Mungkin kita langsung say hi dulu. Ada Linda Wati Sempena. Hai Linda. Halo Tiwi, apa kabarnya? Aku kabarnya baik-baik saja ya. Seperti biasalah, paling sibuk kerja sama berusaha untuk terus mengeksplor diri. Nah, kalau kamu gimana, Linda, kabarnya sehat? Aku baik, baru aja S2 dari COVID. Oh, S2 di mana sekarang? Dari COVID dong. Oh. Bukan S2 kuliah loh ya. Oh. Iya, kemarin Oke. seminggu yang lalu habis selesai isolasi, terus sekarang alhamdulillah udah bisa mulai kerja lagi. Kalau kesibukan aku sendiri sih ya seperti biasa lah ya gitu. Sejak sama seperti 5 tahun yang lalu masih kerja di satu organisasi tentang pendidikan perdamaian namanya Peace Generation. Terus selain itu juga aku punya hobi baru, bukan hobi juga ya sebenarnya. Tepatnya itu adalah panggilan untuk bisa memelihara satu ekor anabul. Jadi aku sekarang tinggal bareng kucing juga gitu ya, dan mulai banyak juga cari-cari tahu gitu ya tentang perawatan. Seneng sih rasanya gitu karena ini adalah pengalaman baru buat aku gitu ya, dan udah bertahun-tahun ngomongin soal empati gitu ya, ngomongin soal welas asih gitu, dan kayaknya punya kesempatan buat praktekin ini gitu sama sesama makhluk Tuhan ya gitu, jadi merasa senang. Wow, luar biasa nih Linda ya. Jadi Linda ini emang udah lama banget juga di Peace Generation. Tapi awalnya tuh aku sempat penasaran, Lin. Soalnya kan kamu tuh lulusan ITB ya, Institut Teknologi Bandung, yang which is dimana itu tentang perteknik-teknikan gitu loh. Sesuatu yang scientific, yang mikir, hitung-hitungan, dan lain sebagainya. Tapi dari ITB kok tiba-tiba tertarik sih sama ya dunia tentang perkomunitasan, terus toleransi, keberagaman, termasuk juga di Peace Generation. Itu gimana sih awal mulanya? Linda boleh cerita dong. Oke, nah ini menarik banget ya gitu. Jadi sebetulnya waktu kecil aku tuh pernah tinggal sama nenekku ya, Tiu gitu. Jadi di keluarga ada ayah, ibu, dan juga ada nenek di situ. Jadi aku tuh datang dari keluarga yang sebetulnya latar belakangnya cukup beragam gitu ya. Jadi dulunya keluarga ibu aku tuh kan adalah Kristen ya gitu, dan ayahku Muslim, terus kemudian menikah gitu, dan ibuku jadi mualaf, dan kemudian aku masih punya saudara yang beragama Kristen gitu ya, termasuk nenek aku sebetulnya gitu. Nah, jadi pada saat itu sebetulnya aku dari kecil udah mulai berkenalan nih sebenarnya sama yang namanya perbedaan gitu, dan karena perbedaan ini aku rasain di ruang lingkup keluarga gitu ya, jadi ya buat aku ngerasa senang-senang aja, happy-happy aja ya, sebenarnya nggak ada masalah lah, sama aja kayak keluarga normal lainnya sebetulnya gitu. Dan nenek di hidup aku berkesan banget gitu ya, karena ya beliau sangat-sangat menyayangi aku gitu ya, aku kerasa banget lah gitu bagaimana diurus sama dia gitu. Dan setelah nenek meninggal ya
merasa kayaknya hidup aku juga semakin sini semakin homogen gitu ya. Udah mah gitu kan sama keluarga mama juga nggak terlalu dekat ya sebenarnya gitu. Bahkan banyak sepupu yang nggak aku kenal gitu ya. Dan mungkin ngelihat apa ya, banyak kalau di media sosial gitu ya, di TV gitu ya, kayaknya kok perbedaan, apalagi perbedaan agama itu jadi satu hal yang alergi banget lah gitu lah buat dibahas orang gitu, tabu gitu, dan orang-orang tuh cenderung untuk nggak mau nih, nggak suka dengan perbedaan gitu. Sempat juga ada di masa ketika aku menjadi seseorang yang cukup konservatif ya gitu waktu SMA gitu. Jadi dulu juga pernah terpapar sama hal-hal seperti itulah ya gitu, dan kemudian ketika kuliah, karena aku kuliah di satu kampus yang beragam banget gitu ya, si mahasiswanya berasal dari daerah mana-mana gitu ya, dan dengan latar belakang identitas yang macam-macam juga gitu ya, ada yang beda agama gitu ya, ada yang mungkin agnostik juga, ada yang ateis juga gitu ya. Jadi aku merasa kayak wow gitu, seru banget ya gitu, ternyata mempelajari terus berkenalan sama orang-orang yang berbeda gitu. Aku suka aja dengerin cerita mereka gitu ya, gimana perspektif mereka tentang hidup gitu. Dan ya di sisi lain juga aku kayak dibenturkan dengan waduh gitu, kok semakin sini juga orang-orang semakin kayaknya nggak asik ya gitu kalau misalnya berteman sama orang yang berbeda gitu. Nah, jadi itu sih, itu mungkin awal mula ketertarikan aku ya, kenapa kayaknya kok aku pengen melakukan sesuatu gitu ya untuk bisa bikin ya orang-orang mungkin tidak berkonflik gitu. Nah, terus setelah lulus ceritanya itu aku kan sambil nyari kerja juga gitu ya. Nah, nggak sengaja ketika lagi scroll di satu media sosial ada informasi tentang kesempatan internship waktu itu gitu ya di Peace Generation. Awalnya aku juga nggak tahu nih Peace Gen itu apa gitu ya. Terus setelah ada informasi itu sebenarnya aku nyari tahu gitu ya. Ini sebenarnya apa sih Peace Gen itu gitu ya. Terus ternyata Peace Gen ini diinisiasi sama 2 orang yang berbeda gitu ya, beda agama gitu. Ada Kang Irfan Muslim dan ada Pak Erik yang Kristen gitu. Terus di situ juga mereka cerita tentang bikin modul bareng gitu ya buat ngajarin perdamaian ke anak-anak, 12 dasar perdamaian gitu. Nah, dari situ aku merasa oh kayaknya ya udah deh, aku pengen deh coba daftar gitu. Niatnya cuma ngisi waktu senggang doang gitu, karena waktu itu ya sumpah lah ya, namanya orang nyari kerja tuh kan ya kadang-kadang ada di titik ya udahlah pengen cari hiburan dulu, dan kemudian ke Peace Gen gitu ya. Dan pada saat itu ternyata Peace Gen ini juga lagi berkembang gitu sebagai organisasi gitu, dan pada saat itu juga ada kesempatan baru gitu ya yang baik gitu, kita dapat project gitu ya, dan butuh orang buat ngerjain gitu, dan alhasil ya udah gitu ditawarin, kamu mau nggak cobain gitu setahun untuk bisa kerja di sini gitu. Terus oh ya udah gitu, aku sih mau aja gitu ya, karena aku merasa isunya ini juga menarik buat aku gitu untuk bisa dipelajari deh lebih lanjut, apalagi pada saat itu dapat proyek yang harus keliling kota gitu, keliling 5 kota waktu itu. Aku sebagai orang yang dari dulu, dari kecil, dari Orok sampai kuliah tinggal di Bandung gitu ya, kuper banget gitu ya, nggak pernah kemana-mana gitu. Jalan keluar kota juga paling jauh apa sih waktu studi tour gitu ya, sama sekolah gitu ke Jogja gitu. Dan kemudian dapat kesempatan untuk bisa berkunjung ke beberapa kota di Indonesia gitu. Jadi ya udah akhirnya aku oke deh, aku mau terima gitu. Ternyata ya udah keterusan deh sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun, dan bisa belajar banyak gitu dari apa yang dilakuin di Peace Gen gitu Tim ceritanya. Wow, jadi awalnya tuh dari ketidaksengajaan ya, tapi akhirnya berlanjut terus gitu. Nah, apa sih yang Linda kerjain di Peace Gen gitu? Apakah bagian manajemennya atau tadi juga bagian sosialisasi ke luar-luar gitu, Linda? Atau beda-beda gitu dari tahun pertama sampai tahun kelima ini? Ya, banyak banget ya yang aku pelajari gitu dari tahun pertama dan tahun kelima sampai mungkin aku juga sekarang di posisi yang sekarang gitu ya, yang mungkin cukup strategis di organisasi. Jadi perjalanannya cukup panjang gitu ya, dari mulai tadi mungkin aku cerita aku kan awalnya jadi intern dulu, dan memang divisi yang aku masukin itu adalah divisi program gitu. Jadi kita memang ngerjain
apa ya, project gitu yang berhubungan dengan pendidikan perdamaian gitu. Jadi kita pas waktu itu project pertama aku itu adalah board game for peace gitu ya. Jadi kita bikin semacam training gitu ya, training buat anak-anak muda gimana sih supaya kita bisa menjadi agent of peace ya sebutannya, pasukannya Peace Gen itu dinamain agent of peace gitu. Kita bisa melahirkan agent of peace di berbagai kota di Indonesia gitu lewat pendekatan media kreatif gitu ya. Jadi tentang pencegahan kekerasan sebenarnya gitu ya, tapi kita nggak mau ngomong kalau misalnya ini adalah mungkin pencegahan kekerasan untuk anak muda gitu, atau sesuatu yang mungkin bikin orang juga udah punya stigma tertentu gitu. Ya udah kita bikin aja kegiatan board game for peace gitu, dan memang media yang kita gunakan itu adalah board game. Nah, di situ aku mulai jadi asisten proyek gitu ya. Jadi dari mulai ngerjain administrasi gitu ya sampai harus berkomunikasi gitu sama peserta, terus juga sama komunitas lokal segala macam gitu. Nah, kemudian juga terus abis itu mungkin aku setelah jadi asisten, aku jadi officer, gitu, jadi pelaksana si programnya. Kemudian di Board Game for Peace ini terlaksana 2 kali ya, gitu, di tahun 2017 sampai awal tahun 2019. Nah, terus abis itu di tahun 2019, nah karena si Board Game for Peace ini juga dinilai cukup baik lah, sukses gitu ya pelaksanaannya, dan kemudian banyak juga pihak-pihak yang percaya juga gitu untuk bisa kerja sama Peace Generation gitu. Dan terus aku kemudian terjun ke satu project, namanya itu adalah Frost Project ID. Nah, sekarang ini masih berlangsung juga gitu ya. Ini udah tahun kedua, projectnya itu adalah sama juga sebetulnya gitu ya, pencegahan kekerasan, tapi pakai pendekatannya itu adalah socio-emotional learning di 2 kampus di Bandung, di UPI dan ITB, dan akhirnya aku kepake ya background aku di ITB gitu, karena dengan aku kerjanya di ITB juga seenggaknya aku bisa paham lah gitu kayak gimana lingkungan kampus gitu. Jadi udah 2 tahun di situ gitu ya, jadi koordinator proyek, dan kemudian sampai sekarang kemudian dipercaya gitu untuk bisa ngelola atau nge-supervisi beberapa proyek gitu. Jadi terakhir mungkin secara posisi, secara title itu aku adalah Learning and Community Manager sekarang gitu. Jadi ada beberapa proyek yang kemudian aku bantu supervisi gitu ya, aku bantu juga dampingin dari sisi project manajemennya gitu, dan skupnya itu mulai dari pengembangan komunitas, terus juga pendidikan perdamaian untuk sekolah, sampai ke pendidikan perdamaian buat kampus gitu, Theo. Wow, luar biasa banget nih Linda ya. Terus berjenjang gitu ya, sampai sekarang juga udah luar biasa. Tapi nih Lin ya, mungkin buat beberapa teman-teman ada juga nih yang masih asing sama Peace Generation. Nah, sebetulnya apa sih visi misi yang dibawa, terus nilai-nilai apa sih yang diajarkan gitu. Karena aku juga kalau nggak salah waktu SMP gitu pernah dapat buku-buku gitu ya tentang buku Peace Generation gitu, bagaimana bersosial, bagaimana kita bergaul, menghormati, toleransi. Nah, sebetulnya kayak gimana sih? Gitu. Oke, ya. Jadi Peace Gen ini sebetulnya kita fokus di 3 hal ya, Theo gitu. Yang pertama, yang paling utama itu adalah gimana kita bisa bikin model pembelajaran pendidikan perdamaian gitu ya. Jadi kita nge-training guru, kita nge-training dosen, nge-training aktivis muda gitu ya. Kemudian mereka bisa mengajarkan lagi gitu ya modul-modul kita ke mungkin anak-anak didiknya gitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah pengembangan media kreatif gitu. Jadi berawal dari modul tadi gitu ya. Sebenarnya kita punya kayak holy book-nya lah ya gitu. 12 nilai dasar perdamaian itu yang awal-awal dibuat gitu. Tujuannya itu adalah gimana caranya ngajarin perdamaian ke anak-anak dengan cara yang sederhana gitu. Ya namanya juga anak-anak yang nggak mungkin kita pakai mungkin formula diskusi atau dialog gitu ya. Karena kan ini serius banget gitu ya. Jadi kita bukan kita ya, maksudnya Kang Irfan dan Pak Erik gitu bikin formula game gitu ya, game pembelajaran, game edukasi gitu. Jadi misalnya nih kita mau ngajarin tentang perang gitu ya, tentang akibat dari kekerasan gitu. Si anak itu diajakin main dulu gitu, main perang-perangan gitu ya, pakai kertas gitu. Kemudian nanti mereka refleksi gitu ya,
dan kemudian nanti belajar gitu. Jadi ada 12 nilai dasar perdamaian itu gitu, dan si 12 NDP ini juga diramu gimana bisa dekat gitu dengan keseharian anak-anak gitu. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang isu terorisme, mungkin ya isu konflik kekerasan atas nama agama gitu ya, mungkin kan buat anak-anak itu juga sesuatu hal yang sangat berat gitu ya. Jadi apa yang kita bawa itu juga lebih banyak ke tentang lingkup perdamaian di keseharian gitu. Makanya ada 3 hal mendasar gitu ya di modulnya 12 nilai dasar perdamaian. Jadi yang pertama itu adalah berdamai dengan diri sendiri dulu gitu ya. Ini tentang mindfulness, tentang mental health gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita mengelola perbedaan, mulai dari perbedaan suku, agama, mungkin gender gitu ya, status sosial, segala macam. Dan yang terakhir itu adalah keterampilan mengelola konflik gitu. Nah, dari si 12 nilai dasar perdamaian ini kemudian karena semakin luas juga jangkauannya, bukan cuma anak-anak, tapi juga remaja gitu ya, mahasiswa, dan mungkin profesional gitu ya. Jadi kita juga bikin modifikasi medianya. Jadi ada board game-nya, ada podcast-nya, ada video, ada segala macam gitu. Jadi makanya kita mendefinisikan diri kita juga sebagai organisasi yang pengembang media kreatif gitu untuk pendidikan perdamaian dan pendidikan karakter gitu. Sama yang terakhir itu adalah kampanye gitu ya, social media campaign gitu. Jadi kita juga mengelola beberapa akun, salah satunya mungkin yang jadi induknya adalah Peace ID gitu. Jadi kita juga bikin berbagai konten yang memang itu asalnya dari 12 nilai dasar perdamaian, dan kita coba kawinkan lah gitu dengan isu atau concern yang ada gitu di anak muda saat ini gitu. Terus kita juga ngembangin beberapa, misalnya kayak ada knowledge hub gitu ya, untuk jaringan masyarakat sipil gitu ya, bareng-bareng gitu. Jadi di 3 hal itu sih fokusnya Peacegen ini. Dan Peacegen ini adalah organisasi yang asli dari Bandung ya gitu, bukan diimpor gitu. Jadi walaupun tadi pendirinya itu adalah salah satunya Pak Erik gitu ya, orang Amerika gitu, tapi Pak Erik ini udah lama tinggal di Bandung gitu, dan bersama-sama dengan Kang Irfan memang menghasilkan gerakan Peace Generation ini ada di Bandung gitu. Sejauh ini sih kita banyak jaringan AOP kita gitu ya, yang ada di berbagai kota di Indonesia gitu. Awalnya sih sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terpanggil gitu ya, dan ikut pelatihannya kita gitu ya, kebanyakan guru gitu atau penggerak komunitas, dan mereka terus menginisiasi gitu gerakan di kotanya masing-masing gitu, dan ya terbentuklah jaringan agent office gitu di Indonesia, dan ada beberapa juga yang ada di Filipina bagian selatan ya, di Moro, terus ada Mindanao, terus ada di Thailand, dan ada di Malaysia juga gitu Theo. Iya. Nah, Linda, dari nilai-nilai perdamaian ini ya, menurut kamu, kenapa sih hal ini tuh sangat penting diajarkan kepada anak-anak sejak dini? Apakah karena memang ya lagi banyak konflik di mana-mana gitu, atau seperti apa sih gitu? Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin kekerasan, sebetulnya kan kita ngomongin satu bagian hasil dari proses yang cukup panjang ya sebetulnya gitu. Banyak hal yang berpengaruh gitu, kenapa individu tersebut bisa memilih jalan kekerasan gitu untuk bisa mengaktualisasikan dirinya gitu. Mungkin kita juga sering dengar ya banyak kasus gitu ya, di mana mungkin seorang anak itu dia hidup dalam lingkungan yang traumatik gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman kekerasan yang mungkin dialami atau mungkin dia lihat gitu ya dari orang-orang dewasa gitu, dan pada akhirnya ketika besar dia lebih gampang gitu untuk bisa dipengaruhi dan melakukan kekerasan gitu. Nah, dari situ kita berpikir bahwa ya kekerasan itu adalah sesuatu yang diajarkan sebetulnya gitu. Manusia itu tidak terlahir sebagai seseorang yang punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan gitu, tapi dengan lingkungan gitu yang membentuknya, kemudian dia akhirnya menjadi sosok yang rentan gitu ya, dan akhirnya menjadi pelaku. Nah, makanya kita juga harus mengajarkan perdamaian gitu kepada anak-anak gitu, dimulai sedini mungkin gitu, sebagaimana kata Gandhi gitu ya, kalau misalnya kamu pengen bikin dunia yang damai, maka
awalilah dengan mengajarkan perdamaian kepada anak-anak gitu. Gitu sih Tio. Jadi memang penting banget ya gitu untuk bisa ngajarin perdamaian ini sedini mungkin, karena kalau misalnya udah dewasa kan cenderung pola pikirnya juga udah kebentuk nggak sih gitu, lebih sulit ya sebenarnya gitu untuk kita bisa membentuk pola pikir mereka gitu. Tapi kalau untuk saat ini juga Iskin tetap aktif ya, kayak sosialisasi terkait perdamaian ke anak-anak muda juga gitu, atau bahkan mungkin ke orang tua juga ada nggak sih kegiatan yang khusus sosialisasi ini? Nah, betul. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat fenomena yang ada sekarang gitu ya, kan nggak cuman anak-anak aja ya sebenarnya yang terlibat di situ gitu. Kadang-kadang kita juga udah kasih mungkin berbagai macam tadi sosialisasi atau intervensi ke anak-anak, tapi ternyata nggak cukup gitu, karena sosok orang dewasa ini juga penting kan gitu untuk bisa mendukung gitu kondisi yang damai gitu. Nah, kita juga mulai mengembangkan gitu ya beberapa bentuk pelatihan parenting. Salah satunya itu adalah tentang disiplin positif gitu. Selama ini kan kita meyakini kalau misalnya kekerasan atau menghukum anak gitu ya, baik itu mungkin sebagai orang tua atau mungkin sebagai guru pendidik gitu ya, menghukum anak itu adalah salah satu cara yang efektif untuk membuat mereka disiplin gitu ya. Kalau misalnya ada anak bandel gitu kan pukul gitu ya, biar nggak bandel lagi gitu. Kalau atau misalnya nggak dikasih uang jajan segala macam gitu. Nah, ya ternyata mungkin solusi kayak gitu tuh efektif gitu ya dalam jangka waktu yang singkat gitu. Tetapi ternyata efek trauma itu tuh gitu yang sebetulnya mungkin luput gitu. Sehingga ketika misalnya mereka menjadi orang dewasa, mereka cenderung untuk melakukan hal yang serupa gitu. Jadi siklus kekerasan itu berlanjut gitu. Makanya kita coba mengembangkan disiplin positif itu gitu ya, supaya kita juga memberikan alternatif nih buat orang-orang dewasa gitu, buat para orang tua dan pendidik juga nih, bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak gitu ya, atau mungkin serta didik kita itu dengan cara yang menyenangkan gitu. Dan ini juga lumayan banyak responnya juga nih gitu. Jadi bukan cuma dalam lingkup mendidik di keluarga atau di sekolah ya, bahkan ospek gitu ya. Kebayangkan gitu ya, ospek di Indonesia itu udah sangat traumatik gitu ya, dan banyak banget gitu orang yang percaya kalau ya namanya ospek junior itu harus didisiplinkan dengan kekerasan gitu. Dan sebetulnya disiplin positif ini menjadi alternatif yang sebetulnya cukup baik gitu, karena ya gimana pun juga kekerasan itu pasti terjadi dan nggak mungkin dia hilang gitu tanpa bersisa gitu. Pasti ada aja gitu dampak buruk yang mungkin baru bisa dirasakan gitu beberapa waktu ke depan gitu ya. Ya, jadi sebetulnya kayak pas ospek terus kita disuruh apa sih yang berbau kekerasan itu sebenarnya itu dampaknya negatif banget ya terhadap mentalitas gitu. Karena aku sih nggak menyangka sampai sejauh itu ya. Betul. Jadi kan kalau dari sudut pandang neurologi kan katanya otak manusia itu kan merekam ya gitu, merekam memori gitu, bukan hanya pelajaran gitu maksudnya, tapi perilaku yang orang lain lakukan kepada kita itu juga terekam gitu dalam memori kita gitu. Dan secara alam bawah sadar mungkin itu berpengaruh gitu. Yang pasti misalnya kan dengan adanya bentakan gitu ya, atau hal-hal yang keras itu kan sebetulnya bikin kita menjadi misalnya yang paling gampang itu adalah anger ya, merasa marah gitu, mungkin merasa kecewa gitu, bisa jadi merasa rendah diri gitu ya, merasa anxiety dan segala macam gitu ya. Dan itu juga sangat berpengaruh kan terhadap kesehatan mental kita gitu. Jadi sebetulnya anggapan bahwa kekerasan tersebut itu mendisiplinkan gitu ya, ya itu mungkin dalam waktu singkat iya, dan itu juga mungkin kita perlu cek lagi gitu, orang tersebut disiplin tuh karena apa gitu, apakah karena takut gitu ya, atau karena apa gitu. Dan yang jelas orang yang kemudian menjadi korban kekerasan itu mereka juga rentan kan untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk gitu kan, atas dasar membalas dendam gitu. Sekarang contohnya yang ospek tadi gitu kan, mungkin si senior itu merasa apa yang dia lakukan ke juniornya itu ya udah gitu bagus untuk bisa mendisiplinkan
junior tersebut gitu kan. Tetapi kemudian si junior ini ketika dia menjadi senior gitu, dia akan melakukan sesuatu yang mungkin bisa jadi lebih buruk gitu kepada juniornya gitu. Jadi kan tidak terputus gitu ya si kekerasan tersebut gitu. Jadi menurut aku sih sangat-sangat merusak ya gitu si kekerasan ini gitu, trauma mendalam gitu. Dan ya mungkin banyak gitu ya hal-hal yang dialami gitu oleh seorang gitu kan akibat dari perilaku kekerasan. Kita lihat banyak banget kan orang-orang yang kemudian dia jadi pelaku bully misalnya karena dia dulunya itu adalah korban bullying gitu ya. Banyak orang yang merasa rendah diri gitu ya, akhirnya mungkin sesuatu yang beresiko gitu ya, karena memang dia memperoleh perilaku kekerasan gitu dari sekitarnya gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya gitu efek buruk dari kekerasan ini gitu. Iya, Lin. Nah, kalau untuk implementasi damai sendiri seperti apa sih? Apakah cukup bertoleransi pada perbedaan atau seperti apa sih makna kita memiliki perdamaian diri dan untuk orang lain juga gitu? Oke. Nah, ini menarik sih ngomongin soal toleransi gitu. Sebetulnya kan toleransi sendiri itu ada yang memang toleransi pasif dan ada yang toleransi aktif gitu ya. Nah, sebetulnya orang yang kemudian hidup berdampingan sama tetangganya misalnya yang berbeda identitasnya tanpa saling mengganggu gitu ya, itu sebetulnya bisa disebut juga toleransi gitu ya, tapi toleransinya mungkin toleransi pasif gitu. Dan toleransi pasif ini sebetulnya sangat-sangat rentan gitu. Kenapa rentan? Karena ya tadi saking mungkin terpisah satu sama lain, nggak mau peduli satu sama lain, nggak mau mengganggu satu sama lain, mereka kan tidak saling mengenal ya gitu. Dan pada akhirnya kalau misalnya ada sesuatu yang men-trigger gitu ya perbedaan tersebut, mereka kemudian rentan untuk bisa terpecah belah gitu. Misalnya ada seorang A beragama misalnya Muslim dan seorang B itu adalah seorang Kristiani gitu. Nah, kemudian mereka ya udah hidupnya anteng-anteng aja, tidak saling mengganggu gitu. Dan kemudian kalau misalnya diterpa ada isu sesuatu gitu ya, fitnah yang mungkin dilakukan gitu oleh kelompok tertentu untuk bisa memecah belah mereka, ya mereka akan sangat mudah gitu terpecah belah. Nah, berbeda dengan mungkin toleransi yang aktif gitu ya atau empatik gitu. Di sana mungkin kita nggak cuma ngelihat bahwa mereka adalah orang yang hidup berdampingan gitu, tapi mereka saling berkolaborasi, saling gotong royong lah dalam kehidupannya mereka gitu. Jadi sebagai orang yang bertetangga mungkin mereka juga saling ngasih makanan gitu ya. Mungkin ketika hari raya mereka juga membantu misalnya ya orang lain yang mau beribadah gitu untuk merasa tenang, untuk merasa nyaman dan segala macam gitu. Dan menurut aku itu sih yang sebetulnya kita butuhkan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar toleransi yang udah lo gue gitu, sebetulnya kayak gitu sih. Iya. Nah, Lin, kalau misalnya ada orang nih pengen belajar tentang perdamaian atau ingin mengenal peace generation, mereka harus mulai dari mana sih? Apakah searching di YouTube tentang definisi damai atau seperti apa sih untuk menyelami arti perdamaian, dari mana sih startingnya gitu? Oh, oke. Ya, sebetulnya kalau misalnya mau belajar tentang damai, banyak banget sih ya resource yang tersedia gitu di luar sana gitu, dan sebetulnya juga tidak harus ke Peace Generation gitu ya. Mungkin tergantung apa yang diminati gitu. Kalau misalnya memang minatnya itu adalah dialog, mungkin komunitas semacam Sekodi juga lebih cocok gitu ya. Dan kalau misalnya pengen mendalami perdamaian dengan cara-cara yang lebih simpel gitu ya. Mungkin ini aku sesuatu yang baru nih buat aku gitu. Nah, mungkin Peace Generation juga menjadi salah satu organisasi yang bisa dirujuk juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal gimana ya gitu, aku pengen kenal lebih lanjut nih soal Peace Generation gitu. Jadi kita banyak gitu ya punya digital platform, ada website, ada media sosial gitu ya di Instagram. Ya sebenarnya yang paling aktif mungkin di Instagram ya, dan di website gitu @peacegenid gitu. Teman-teman juga bisa follow gitu ya, bisa melihat aktivitas kita seperti apa gitu. Dan kita sering, karena tadi kita salah satu fokusnya itu adalah pendidikan perdamaian, sebetulnya kita juga sering ngadain pelatihan, berbagai pelatihan, dan
juga mungkin workshop, mungkin juga seminar, webinar dan segala macam gitu ya, yang terkait dengan isu-isu perdamaian yang relevan lah buat keseharian teman-teman gitu. Jadi kita ada apa ya, kadang-kadang kita tawarin juga gitu ya training-trainingnya kita gitu. Ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Tergantung sponsor dan teman-teman juga bisa mengakses gitu untuk bisa mulai gitu. Dan mungkin salah satu hal yang menarik atau cerita suksesnya gitu ya dari apa yang kita lakukan, karena kita pengen gitu ya damai ini sebagai sesuatu yang diinternalisasi, maksudnya kita mulai dulu nih dari berdamai tentang diri sendiri gitu, dan pasti kalau misalnya ngomongin tentang diri gitu ya kompleks banget kan gitu. Kadang-kadang kita juga harus menerima gitu kondisi kita, menerima luka-luka kita gitu, dan kita juga perlu belajar untuk bisa memaafkan gitu ya diri sendiri dan orang lain. Jadi banyak cerita-cerita yang menyerta gitu, dan mereka merasa kalau ya mungkin kapan lagi gitu saya seperti ini gitu kalau misalnya tidak difasilitasi oleh training-training semacam ini gitu. Makanya memang perdamaian itu menurut aku bukan jadi sesuatu yang jauh gitu ya. Sebelum kita ngomongin perang gitu ya, sebelum kita ngomongin mungkin kekerasan yang lebih jauh gitu. Nah, kita coba deh gitu selami dulu tentang diri kita gitu, tentang bener nggak sih kita udah berdamai sama diri kita sendiri gitu. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu entry point-nya gitu ya. Kalau misalnya pengen mengenal arti damai, mungkin salah satu caranya itu juga adalah mengenal diri kita sendiri gitu. Lagi nih buat ya anak muda yang masih belum terlalu peduli soal perdamaian gitu. Bentuk dari perdamaian itu apakah cukup di kita atau kita punya kewajiban nggak untuk menyebarkannya juga kepada teman-teman kita itu, atau kita kalau misalnya menghadapi sesuatu yang menurut di lingkungan kita tidak damai, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Wow, berat banget ya pertanyaannya. Banyak lagi ya langsung gitu. Iya, aduh, mudah-mudahan ini aku bisa menjawab. Oke, jadi menurut aku sih mungkin pesan ya untuk teman-teman yang apa ya, yang pertama mungkin kita gitu ya, kalau misalnya perdamaian itu nggak harus melulu tentang perang gitu, nggak harus melulu tentang perang saudara atau pertumpahan darah ya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang perdamaian itu adalah ya bagaimana kita bisa hidup dalam kondisi yang hak-hak dari setiap individu juga bisa terakomodasi dengan baik gitu. Jadi itu gitu ya, pertama adalah break the stigma gitu, dan yang kedua stigmanya itu adalah ya perdamaian itu adalah suatu hal yang dekat gitu dengan diri kita gitu, dan percayalah kalau misalnya kamu menjadi orang yang damai, kayaknya hidup kamu tuh lebih enteng gitu. Karena ini misalnya gitu, kalau misalnya kita hidup dengan perasaan yang tidak damai, penuh kebencian sama diri sendiri, penuh kebencian sama orang lain gitu, kok rasanya kayak energi kita tuh juga jadi terkuras habis gitu ya gitu. Padahal sebetulnya mungkin energi itu bisa kita gunakan sih tadi kenapa gitu ya supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih enteng hidupnya gitu ya, dan bisa memancarkan energi yang lebih positif. Nah, apakah penting untuk bisa atau wajib ya tadi ya untuk bisa disebarkan ke orang lain gitu? Wajib nggak ya gitu? Ini kayak sholat nih jadinya. Menurut aku sih ya itu jadi mungkin dengan kita menjadi pribadi yang damai, rasanya itu jadi naluri juga sih gitu ya buat kita gitu untuk bisa apa ya, mengambil peran gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Karena kan gimana pun juga
damai dalam diri kita sendiri kan gitu. Kalau misalnya lingkungan kita juga tidak damai, ya sama aja gitu. Damai kita juga tidak paripurna gitu. Jadi kita juga perlu melakukan sesuatu gitu ya. Dan penting juga gitu ya kita menjadi bagian dari solusi gitu ya, bukan cuman mungkin menyalahkan atau playing victim dan segala macam gitu ya. Karena ya kalau misalnya kita basisnya orientasinya itu adalah solusi, ya maka apa yang terjadi di dunia ini mungkin bisa diatasi gitu ya. Maksudnya tidak harus ada konflik dan kekerasan yang berkepanjangan gitu. Kalau misalnya setiap dari diri kita itu ingin menjadi bagian dari solusi gitu. Makanya yang kita juga coba promosikan gitu ya adalah bagaimana anak-anak muda itu bisa menjadi problem solver yang juga kreatif gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi gitu ya di lingkungan kita gitu ya, kita nggak cuma apatis doang atau menyalahkan doang gitu, tapi gimana kita juga bisa melakukan cara-cara yang kreatif gitu untuk untuk bisa membawa perubahan gitu. Jadi daripada nyalahin orang doang gitu kan, misalnya nyalahin pemerintah gitu ya, kenapa sih pemerintah itu begini gitu. Ya jadi pemerintah kan juga pusing ya mungkin. Ya kita mencoba untuk bisa menawarkan solusi lah gitu, menjadi seorang kompleks ya gitu, dan banyak hal yang berpengaruh di dalamnya gitu, termasuk mungkin ketidakadilan, kemiskinan, marginalisasi dan segala macam gitu. Jadi kita bisa berkontribusi gitu ya lewat profesi kita masing-masing sebetulnya gitu ya, untuk bisa membuat ya lingkungan yang lebih adil gitu dan lebih damai. Siap, keren banget nih Linda ya, sangat mencerahkan begitu. Jadi memang ya sebagai generasi muda kita juga harus punya kepedulian terhadap sesama, terhadap lingkungan. Dan kalau bisa kita memang tadi ya berkontribusi. Jangan hanya diam aja, tapi bagaimana caranya supaya kita memiliki peran. Karena ya kita yang akan membawa negeri ini gitu. Kalau misalnya kitanya saja penuh dengan konflik, dengan pikiran yang negatif, bagaimana kita bisa menciptakan hidup yang damai. Karena sebenarnya hidup yang paling indah adalah ya kalau kita bisa saling berdamai satu dengan yang lain gitu ya. Seperti itu. Indah. Keren. Kesimpulannya. Thank you loh sudah menyempatkan waktu ya, meskipun kita ngobrol di atas jam 9 malam, sekarang udah jam 10 juga. Makasih nih di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan buat ngobrol-ngobrol. Pokoknya juga sukses terus buat Linda ya. Semoga juga campaign yang disebarkan ini bisa terus berdampak besar ya untuk Indonesia juga, untuk semuanya bahkan di dunia. Amin. Ya, sekali lagi makasih juga ya Ti, udah mau diajakin ngobrol. Iya, sama-sama. Siap deh. Nanti kita ngobrol lagi ya di next time gitu. Semoga ada momennya juga kita bisa ketemu ngobrol dan diskusi-diskusi lagi kayak dulu nih. Iya. Dan teman-teman, itu dia ya Kasavela Talks edisi kali ini. Makasih banyak buat kamu yang udah nonton juga ya, udah sampai selesai juga. Pokoknya jangan lupa buat likes, comment, and subscribe. Dan yang pasti juga semangat terus ya, terus berkembang, bertumbuh menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sekali lagi thank you Linda. Dan pokoknya pantengin terus Kasavela Talks, karena nanti aku bakal ngajakin lagi ya teman-teman aku yang luar biasa buat sharing hal-hal yang positif dan membangun buat kamu. So, thank you guys and see you. Bye. Bye.